artinya bahwa proses terhadap perbuatan awal kejadian itu tetap kita proses. Nah, kalau semisalnya nyata-nyata yang bersangkutan itu sudah tidak ada atau sudah meninggal, nah kenapa ini dinaikkan juga menjadi proses penyidikan? Case close, polisi tutup kasus 6 laskar FPI. Kepolisian bakal menerbitkan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap status tersangka 6 anggota FPI yang meninggal dunia dalam aksi tembak-menembak dengan aparat di Jalan Tol Jakarta Cikampek Desember lalu. Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyampaikan jika penetapan tersangka dilakukan karena dalam setiap kasus harus ada pertanggungjawaban. Penetapan tersangka kepada 6 laskar FPI yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut juga menuai berbagai pertanyaan dari berbagai pihak. Ya, kan untuk pertanggungjawaban hukumnya kan harus ada, artinya bahwa proses terhadap perbuatan awal kejadian itu tetap kita proses. Nanti kita SP3 karena tersangka meninggal dunia. Itu bakal dihentikan ya Pak? Ya, nanti akan dihentikan. Seperti yang disampaikan oleh pakar hukum pidana Alfon Kurnia Palma, bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut tidak sesuai dengan Perkap nomor 6 tahun 2019 yang dibuat oleh institusi kepolisian itu sendiri. Pihaknya juga mempertanyakan mengapa faktualnya telah meninggal kemudian masih dilakukan proses penyidikan, kemudian kasusnya dinaikkan menjadi penyidikan, setelah itu ditetapkan kasusnya sebagai tersangka. Ini sebenarnya tidak sesuai dengan Perkap nomor 6 tahun 2019 yang dibuat oleh institusi kepolisian itu sendiri, begitu. Nah, kalau semisalnya nyata-nyata yang bersangkutan itu sudah tidak ada atau sudah meninggal, nah kenapa ini dinaikkan juga menjadi proses penyidikan? Tidak hanya itu, ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menilai penetapan 6 almarhum Laskar Front Pembela Islam atau FPI sebagai tersangka oleh pihak kepolisian bertentangan dengan aturan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ia menjelaskan, pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan kewenangan menuntut pidana gugur jika tertuduh meninggal dunia. Fikar lantas menyarankan kepada pihak kepolisian untuk melanjutkan hasil rekomendasi Komnas HAM untuk mengusut anggotanya yang menyebabkan kematian dari 6 laskar tersebut. Keputusan Bareskrim Polri menetapkan 6 anggota laskar FPI yang tewas tertembak di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek sebagai tersangka menuai juga sorotan dari Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar. Haris Azhar mengatakan, secara proses hukum terhadap tersangka yang sudah meninggal dunia mutlak harus dihentikan. Haris mengatakan, mestinya polisi yang terlibat insiden penembakan di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020 itu yang harus diperiksa. Pemeriksaan terhadap hal tersebut juga bisa dilakukan oleh pengawas penyidik. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, BK Ulung Hapsara juga menyatakan pihaknya tidak pernah memberikan rekomendasi penetapan tersangka terhadap 6 laskar Front Pembela Islam yang tewas dalam baku tembak dengan kepolisian di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 beberapa waktu lalu. Namun BK mengungkapkan bahwa Komnas HAM tetap percaya kepada pihak kepolisian akan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM sesuai janji Kapolri. Tidak hanya itu, Komnas HAM juga akan tetap memantau dan mengawasi proses hukum yang ada sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM agar kasus Karawang ini akan segera tuntas. Yang jelas, Komnas HAM tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk mentersangkakan 6 orang laskar FPI tersebut, begitu. Oke. Jadi bisa ditanyakan ke polisi lebih detailnya. Salah satu poin rekomendasi Komnas HAM terkait adanya unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum yang diduga dilakukan oleh 3 anggota polisi dari Polda Metro Jaya yang bertugas membuntuti rombongan Habib Rizik Syihab saat itu. Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Ahmad Ramadan mengatakan status ketiga prajurit Korps Bayangkara itu masih sebagai terlapor. Namun, tak menutup kemungkinan ketiga polisi itu dipecat dari Polri jika terbukti bersalah dalam kasus tersebut. Sebagaimana diketahui, 6 laskar yang mengawal Rizik Syihab tewas ditembak polisi di Jalan Tol Cikampek kilometer 50 pada Senin dini hari 7 Desember 2020 sekitar pukul 12:30 menit. Menurut polisi, hal itu dilakukan karena laskar menyerang petugas menggunakan senjata api dan senjata tajam. Badan Reserse Kriminal Polri juga menetapkan 6 anggota laskar FPI yang tewas di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 itu sebagai tersangka. Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Andirian menyatakan mereka menjadi tersangka lantaran menyerang petugas. Semoga informasi ini bermanfaat, silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.